Halo semuanya, kita akan mempelajari materi persamaan kuadrat. Nah, materi ini merupakan materi langganan untuk tes UTBK. Kenapa? Karena ini biasanya menjadi basic untuk soal-soal lainnya. Jadi persamaan kuadrat ini wajib atau harus kalian kuasai ya. Nah, persamaan kuadrat itu apa? Mungkin teman-teman sudah sangat familiar bahwa persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini: ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berarti kan ini kuadrat, ini ada a di sini. A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Terus ini di sini kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian. Tadi ini dapat diselesaikan nih. Penyelesaian itu dinamakan dengan akar-akar. Nah, akar-akar itu artinya penyelesaian, yaitu X yang memenuhi. Kalau pangkatnya 2, maka akar-akarnya maksimal ada 2. Kayak kita nama X1 sama X2. Kalau akar-akarnya ada 3, nanti X-nya ada 3 dan terusnya maksimal. Jadi kalau X-nya pangkat 4, otomatis akar-akarnya paling banyak itu ada 4 penyelesaian. Bisa dipahami ya. Jadi karena dia kuadrat, maka akar-akarnya maksimal hanya ada 2 penyelesaian. Ini pengertian dasar dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya dalam persamaan kuadrat ada rumus penting yang pasti keluar atau sering dipakai dalam persamaan kuadrat terkait dengan akar-akar. Apakah itu? Perhatikan. Sekali lagi, persamaan kuadrat kita punya ini, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini ada koefisien a, ada b, ada c. Nah, dari a, b, dan c ini kita bisa menghitung atau menentukan rumus-rumus yang sering dipakai dalam persamaan kuadrat, yaitu rumus penjumlahan, rumus perkalian, sama pengurangan. Jadi kalau ada soal bertanya berapakah jumlah akar-akarnya baik X1 plus 2, maka rumusnya adalah min B per A. Terus kalau perkaliannya bagaimana? C per A. Kalau pengurangannya bagaimana? Plus minus, jadi bisa plus bisa minus tergantung mana yang lebih besar di depan, akar D per A. Nah, rumus ini wajib kalian pahami atau kuasai, karena hampir semua persamaan kuadrat nanti arahnya ke sini. Sekali lagi, kalau dia ditanya penjumlahan, maka rumusnya min B per A. Perkalian C per A, pengurangan akar D per A. Kita kasih contoh lah. Misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 2x min 6, ngapor aja ya, ini sama dengan 0. Ini karena kuadrat dia punya akar-akar X1 dan X2. Kalau soal ditanyakan berapakah X1 plus X2, nah langsung aja rumusnya adalah min B per A. Jadi kita masukkan min 2, A-nya 1, jadi hitungnya min 2. Berapakah perkaliannya? Perkaliannya tinggal kita masukkan X1 kali X2 adalah C per A. C-nya itu di ekornya, yaitu negatif 6. A-nya itu di depannya itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah min 6. Seperti itu. Sementara D itu adalah, ingat, B kuadrat min 4 AC. Dah. Tinggal kita masukkan aja nanti kalau ada yang ditanyakan. Sampai sini semoga bisa dipahami. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa persamaan kuadrat itu punya akar-akar. Akar-akar bisa dicari penjumlahannya, perkaliannya, sama pengurangannya. Mari kita lanjutkan. Ingat, saya tulis di sini lagi ya. Kalau persamaan kuadrat itu kita punyanya hanya penjumlahan X1 kali X tambah X2, X1 kali X2 sama X1 min X2. Ini rumus-rumus yang kita punya. Cuma dalam soal kadang memberikan variasi. Contoh nih, ada soal misalkan persamaan kuadrat X kuadrat min X, saya asal aja ya, min 3 sama dengan 0 misalkan. Nah, kita disuruh mencari penjumlahannya. Penjumlahannya berapa ini? X1 plus X2 nya, X1 plus X2. Saya kira gampang. Penjumlahannya berapa? Min 1 per 1, min B per A. Jadi min sama min ya, jadi ketemunya 1. Nah, perkaliannya bagaimana? X1 kali X2 nya adalah C per A, tadi min 3 per 1 atau min 3. Nah, kita dapat
dapat informasi ini. Nah, cuma dalam soal kadang nggak sesederhana itu nih, nggak hanya ditanyakan penjumlahan sama perkaliannya, kadang dimodifikasi. Nah, terus bagaimana caranya? Contoh yang bagian yang A. Ketika soal seperti ini, maka kita intinya adalah merubah ini semua menjadi bentuk-bentuk di sampingnya di sini. Ini salah, ini A, B, C, D, ini E, sama ini F. Jadi merubah bentuk-bentuk yang mengandung entah perkalian, entah penjumlahan, entah pengurangan. Contoh yang atas, berapakah kalau ada ditanyakan X1 kuadrat plus X2 kuadrat, maka ini bisa kita rubah jadi apa? Jadi X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2. Selanjutnya tinggal kita masukkan penjumlahannya ada. Nih, tinggal kuadratkan dikurangi. Perkaliannya juga ada, masukkan ketemu nilainya. Bagaimana kalau yang di bawah? Yang di bawah tinggal kita jabarkan X1 plus X2 dikalikan X1 min X2. Kalau ada yang bentuk pangkat 3, ini menjadi X1 plus X2 pangkat 3 dikurangi 3 X1 kali X2 X1 plus X3. Kalau pengurangan tinggal dibalik aja, kalau sini plus sini min, maka kalau sini min sini plus, begitu. Maka tinggal dibalik, X1 di sini plus maka sini min, X2 pangkat 3 ini plus, min dibalik menjadi plus 3 X1 kali X2 kali X1 negatif X, kok X dikasih X2. Nah, seperti ini X2 ya. Terus yang bawah kalau ada soal seperti ini, yang C ini gimana ini? Yuk kita modifikasi dulu, ini jadi seperti ini. Misalkan saya modifikasi menjadi X1 kuadrat kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat kuadrat, boleh ya? Nah, ini kita terapkan yang di atas. Maka ini bisa menjadi sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat, itu kan dikuadratkan dikurangi dengan 2X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan lagi, pakai yang mana? Pakai yang atas lagi. Maka yang bawah bisa dijabarkan jadi apa itu? Jadi X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2 dikuadratkan. Nah, terus ditulis yang belakang tetap 2X1 kali X2 dikuadratkan. Nah, ketemu. Ini ada nilainya, ini ada nilainya, ini ada nilainya. Dari mana ya? Dari atas ini. Dari rumus yang kita gunakan. Selanjutnya kalau misalkan ada bentuk seperti ini, ya tinggal kita samakan aja penyebutnya. Nah, misalkan ada variasi lain, misalkan ditanyakan 1 per X1 kuadrat ditambah dengan 1 per X2 kuadrat. Nah, jadi apakah ini? Oke, samakan penyebutnya. X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat dibagi dengan X1 kali X2 dikuadratkan. Yang atas bisa kita jabarkan lagi menjadi poin A, yaitu X1 kuadrat plus X2 kuadrat menjadi poin, maaf, ini harusnya enggak ada ya. Seperti ini, kuadrat min 2X1 kali X2 dibagi dengan X1 kali X2 dikuadratkan. Nah, ini hanya variasi, nanti lebih pahamnya ke soalnya saja. Oke, sekarang kita ke soal. Ini kita menggunakan proset yang sudah kita bagikan. Perhatikan prosetnya. Diketahui jumlah kedua akar. Perhatikan jumlah kedua akar bersamaan kuadrat dari ini nilainya sama dengan 0. Maka bisa kita konstruksikan X1 ditambah X2 sama dengan 0, gitu kan? Sementara X1 tambah X2 tadi apa? Min B per A sama dengan 0. Artinya adalah B-nya sama dengan 0. Karena 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Maka B harus sama dengan 0. Kalau B-nya 0, maka tinggal kita lanjutkan. Ini kan sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Jadi diperoleh B-nya sama dengan 0, B-nya masukkan. B-nya adalah 2P min 3 sama dengan 0, maka B-nya adalah 3/2. Nah,
3/2 kita masukkan ke soal, maka diperoleh soal X kuadrat ditambah, masukkan 2 sini 3/2 min 3 X kan ditambah dengan 4 3/2 kuadrat min 25 sama dengan 0. Yang ini nanti habis 0 karena 3/2 kali 2 itu 3 kurangi 3 0. 4 sama 2 nanti coret, tinggal 3 kuadrat 9, maka diperoleh X kuadrat plus 9 min 25 sama dengan 0, atau diperoleh X kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita faktorkan, X min 4 X plus 4 sama dengan 0, jadi X nya sama dengan 4 dan X nya sama dengan negatif 4, maka jawabannya adalah yang B. Saya kira bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya contoh yang lain, kita mengerjakan soal proses nomor 3. Mungkin teman-teman bisa lihat soal proses nomor 3. Diketahui persamaan kuadrat ini, akarnya ini ternyata nilainya sudah diketahui X1 min X2 sama dengan 5. X1 min X2 sama dengan 5. X1 min X2 tadi rumusnya apa? Akar D per A plus minus ya, sama dengan 5. Tinggal kita kuadratkan saja kedua ruas, maka diperoleh akar dikuadratkan akan hilang, D per A kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25. D nya itu adalah B kuadrat min 4 AC sama dengan 25. A kuadratnya naik, nah, tinggal kita masukkan nilainya. Ini sebagai A, sebagai B, sebagai C. A nya masukkan, B nya dulu B kuadrat. B kuadrat artinya 36 ya, dikurangi 4, A nya itu 2, C nya itu min B sama dengan 2 kuadrat 4 kali 25 100 ya, 100. Ini kan 4 ya, nah, karena 2 kuadrat. Nah, kita peroleh selanjutnya 36. Ini berapa? Min sama min menjadi plus 8P ya, 8P sama dengan 100, atau diperoleh 8P nya adalah 100 kurangi 36 berapa? 64. Jadi P nya adalah 8 ya, ketemu P nya 8 yang E. Selesai. Jadi ini hanya menggunakan sifat akar D per A plus minus dari rumus pengurangan akar. Kita lanjutkan, kita kerjakan soal proses nomor 5. Kita disuruh mencari ini, X1 per X2 ditambah dengan X2 per X1. Coba ini kita samakan penyebutnya, kalikan silang, diperoleh X1 kuadrat plus X2 kuadrat dibagi dengan X1 kali X2. Ingat kita punya rumus yang atas tadi, ini sama dengan apa yang atas? Sama dengan X1 ditambah dengan X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 X1 kali X2. Yang bawah X1 kali X2. Nah, ingat selalu arahkan kalau enggak yang ada bentuk penjumlahan sama perkalian, karena rumus itu yang kita punya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan X1 tambah X2 nya adalah min B per A. Min B per A artinya 1/3. Yang bawahnya adalah X1 kali X2 yaitu C per A. C nya itu 9, A nya 3, bagi ketemunya 3. Nah, tinggal kita masukkan nih di sini aja biar muat. X1 tambah X2 artinya 1/3 ya, 1/3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 per kali X1 kali X2 itu 3 dibagi dengan X1 kali X2 berapa? 3. Hasilnya adalah 1/9 dikurangi 6 dibagi dengan 3. Ini biar gampang semua saya kalikan 9 semua. Yang ini menjadi 1 dikalikan 9 54, yang bawah kalikan 9 27. Hasilnya adalah negatif 53/27. Ada nggak? Ada, yang A. Selesai. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin caranya masih sama,
Ini akar-akarnya alfa dan beta. Ingat, dari sini kita hanya bisa mendapatkan X1 plus X2, yaitu min B per A berapa? 5/3, tapi negatif, sama perkalian X1 kali X2, yaitu C per A, yaitu 1/3. Nih, dapat informasi itu. Kalau ditanyakan seperti ini, 1 per A kuadrat plus 1 per B kuadrat, ya tinggal kita samakan penyebutnya, atau kali silang. Ini naik ke atas menjadi B kuadrat plus A kuadrat dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat. Ini kita olah sehingga menjadi bentuk ini sama ini. Maaf, ini harusnya akar-akarnya tadi A dan B ya. Nah, ini A plus B, A kali B sesuai dengan ini. Yang atas jadi apa ini? Yang atas jadi A plus B dikuadratkan dikurangi dengan 2A kali B, rumus yang tadi. Yang bawah tinggal saya tulis A kali B, tapi kuadratnya kita keluarkan, boleh. Terus kita masukkan angkanya. A plus B berapa? A plus B itu adalah min 5/3 dikuadratkan, kurangi 2A kali B itu 1/3, per A kali B nya berapa? 1/3 dikuadratkan. Maka ini diperoleh 25/9 dikurangi 2/3 dibagi dengan 1/9, atau kali kebalik, kalikan 9 semua juga boleh. Maka diperoleh 25 min kalikan 9 itu 6 ya, 6. Ini yang kebalik. Terus 25 kurangi 6 itu berapa? 19. Ada nggak 19? Ada, yang A. Selesai. Proses soal nomor 11. Mari kita kerjakan. Jumlah kuadrat persamaan dari X kuadrat min 3X plus N ternyata nilainya sama dengan jumlah pangkat 3 dari akar persamaan X kuadrat plus X min N. Misalkan ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Yang ini kita kasih nama akar-akarnya A dan B itu. Maka dari informasi ini bisa kita jabarkan bahwa jumlah kuadratnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat harus sama dengan jumlah pangkat 3. Jadi A pangkat 3 plus B pangkat 3. Wah, ini kita menggunakan rumus double langsung nih. Yang ini dijabarkan jadi apa? X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Sementara yang ini bisa kita jabarkan A plus B pangkat 3 min 3 AB A plus B. Nah, tinggal kita masukkan nih. Kalau dari sini bisa kita jabarkan hasil penjumlahannya sama perkaliannya. Hasil penjumlahannya X1 plus X2 adalah min B per A, yaitu 3. Perkaliannya C per A, yaitu N. Sementara yang dari sini bisa kita jabarkan hasil penjumlahannya A plus B itu adalah min 1, dan hasil perkaliannya A kali B itu adalah negatif N. Nah, tinggal kita masukkan saja. X1 plus X2 nya diperoleh 3 kuadrat. Nah, kita tulis itu aja, min 2 kali N, karena ini hasilnya N, sama dengan A plus B. A plus B nya tadi berapa? Negatif 1 pangkat 3, sama dikurangi 3A kali B nya itu negatif N, A plus B nya itu negatif 1. Nah, tinggal kita hitung. 9 dikurangi 2N sama dengan negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. Ini min kali min plus kalikan min, tetap min 3N. N nya pindah ruas, ini pindah ke sini menjadi N, min 2N tambah 3N, N tinggal 1 N nya. 9 pindah ke sini menjadi min 9. Jadi min 1 min 9. Hasilnya adalah min 10. Jadi N nya adalah negatif 10. Yang mana? Yang A. Kata kuncinya hanya di bagian ini saja. Nih, kalau nggak hafal ini, kalau nggak tahu ini ya nggak bisa mengerjakan. Demikian, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada sebuah persamaan. Nah, ingat, kita masih bingung nih. Ini persamaan kuadrat bukan? Nah, kok bentuknya tidak seperti ini? Kalau persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini kan belum seperti ini. Nah, tugas kita membentuk dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Caranya gimana? Tinggal kalikan silang aja kan, gampang. Ini naik ke atas, ini naik ke atas. Maka diperoleh X kuadrat min BX
dikalikan dengan M plus 1 ya kan, sama dengan M min 1 dikalikan dengan AX min C. Dah, tinggal kita kalikan dulu. Ini ke sini menjadi M plus 1 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi B M plus 1 X sama dengan ini kali ke sini A M min 1 kali X dikurangi dengan C M min 1. Terus kita lanjutkan biar bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Ini kita pindah ruas saja. Kita tulis ke sini biar muat. Jadi M plus 1 X kuadrat, yang ini kita diamkan min B M plus 1 X, yang ini menjadi negatif A M min 1 X min C M min 1 sama dengan 0, menjadi plus ya. Oke. Yang ini kita gabungkan M plus 1 X kuadrat dikurangi B M plus 1 plus A M min 1, gini kan, X ditambah dengan C M min 1 sama dengan 0. Kita ketemu ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Nah, kita lanjutkan apa yang ditanyakan dalam soal. Oh, ada informasi ternyata mempunyai harga mutlak yang sama, mempunyai harga nilai mutlak yang sama. Nilai mutlak yang sama itu artinya apa? Misalkan yang satunya 4, maka yang satu negatif 4, yang satu 3, yang satu negatif 3. Misalkan akar-akarnya 1 X, maka yang satu negatif X. Nah, maksud dari ini apa? Maksud dari ini, ternyata maksudnya jika dijumlahkan harus sama dengan 0. Jadi dalam soal ini bilang nilai mutlaknya sama, itu dia hanya mau bilang bahwa X1 ditambah X2 sama dengan 0. Karena ini berlawanan tanda tapi isinya sama. Misalkan ini 4, ini min 4, ini 5, ini min 5. Nah, seperti itu. Ingat, kalau penjumlahnya sama dengan 0, maka ini berakibat B-nya sama dengan 0. Kan tadi di soal sebelumnya sudah. Artinya diketahui X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan 0. Ini berakibat B-nya sama dengan 0. Dah, itu aja. Maka ini tinggal kita nolkan. Diperoleh B M plus 1 ditambah dengan A M min 1, ini sebagai B keseluruhan sama dengan 0 gitu kan. Kita kalikan BM plus B ditambah dengan AM min A sama dengan 0. Nah, seperti di sini kita biar muat. B A sama B kita keluarkan ya, atau M ini A plus B gitu kan. Yang sini yang satu pindah ruas, A nya pindah ruas jadi positif, yang B menjadi negatif B. Diperoleh M nya adalah A min B per turun A plus B. Nah, ada nggak seperti ini? A min B A plus B. Oh, ada yang C. Selesai. Yuk kita lanjutkan untuk membahas prosesnya. Kita ambil soal nomor 17. Seperti yang soal sebelumnya, ini tinggal kita kalikan saja sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ini kita kalikan ke atas, ini ke atas. Di sini aja ya. Kita peroleh M min 2 dikalikan dengan X kuadrat plus AX sama dengan BX min 2 dikalikan dengan M plus 2, kan gitu. Kalikan aja ke dalam. Jadi M min 2 X kuadrat ditambah dengan A M min 2X sama dengan BX min 2. Oh, maaf, ini ya gini aja. Ini yang kalikan ke sini. Jadi M plus 2 kali BX dikurangi dengan 2 M plus 2. Nah, seperti ini. Terus ini kita pindah ruas ke sini. Kita peroleh M min 2 X kuadrat ditambah dengan A M min 2X pindah ruas jadi negatif B M plus 2X ditambah dengan 2M
plus 4 gitu, sama aja sih, kita masukkan ke sini sama dengan 0. Ini terus kita apakan lagi nih, x nya kita keluarkan ini, m min 2x kuadrat ditambah dengan a m min 2 dikurangi b m plus 2 gitu kan. X nya kita keluarkan, ternyata ditambah dengan 2m plus 4 sama dengan 0. Nah, ini sebagai ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini ada keterangannya bahwa akarnya berlawanan. Berlawanan itu misalkan sini x, ya satunya lagi adalah x. Satunya 4, satunya min 4 misalkan. Artinya kalau berlawanan jika dijumlahkan sama dengan 0. Nah, ingat kalau x1 ditambah x2 sama dengan 0, itu artinya min b per 2 sama dengan 0, artinya b-nya sama dengan 0. Nah, artinya b-nya sama dengan 0 nih. Maka diperoleh a m min 2 min b m plus 2 itu sama dengan 0. Pindah ruas saja. Ini tinggal kalikan AM min 2A pindah ruas. Ini menjadi BM plus 2B. Ini kan. Terus M-nya kita pindah ruas lagi. AM kayaknya enakan ya, kayaknya kayak gini aja deh. Ini terlalu panjang ini. Gini aja. AM min 2A min BM min 2B sama dengan 0. M sama M kita keluarkan, M ini A min B, boleh ya, yang sini min 2A sama min 2B udah ruas sama dengan min 2A, ini menjadi positif plus 2B. Di sini diperoleh M A min B sama dengan 2 nya kita keluarkan A plus B, atau diperoleh M nya adalah 2A plus B dibagi dengan A min B. Nah, ada nggak nih? Ada yang B. Selesai. Kerjakan proses lagi untuk memperdalam pemahaman kita. Ada suatu persamaan kuadrat, akar-akarnya di sini diketahui x1 dan x2. Dari sini bisa kita simpulkan x1 tambah x2-nya adalah min b per a. Jadi negatif 6, x1 kali x2-nya adalah c per a. Jadi c saja. Di sisi lain kita mempunyai persamaan yang lain di mana akar-akarnya adalah ini adalah U dan V. Maka bisa kita cari U plus V-nya adalah berapa? Negatif X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, mungkin ini bisa kita hitung dulu nih. Sama dengan negatif min B per A, jadi ini jadi positif ya. Karena min sama min jadi plus. Ini kita jabarkan menjadi X1 ditambah dengan X2 dikuadrat dikurangi 2 X1 kali X2. Nah, ini sama hasilnya X1 plus X2 kuadratnya berapa? 6, jadi 36. Terus dikurangi 2 X1 kali X2 nya adalah C. Kita memperoleh itu. Terus kita lanjutkan, kalau perkaliannya X1 dikalikan kok X1, karena akar-akarnya U dan V kan. U dot V nya adalah C per A, C nya 4, A nya 1, jadi hasilnya 4 saja. Oke, dapat informasi ini. Selanjutnya kita lihat, oh ada keterangan ini nih, ternyata hasil kalinya sama hasil jumlahnya sama. Jadi 36 min 2C itu hasil penjumlahannya, itu sama dengan hasil perkaliannya yaitu 4. Dari sini kita peroleh pindah ruas saja, 2C nya sama dengan 34 kurang 36 kurangi 4 jadi 32. Jadi C nya adalah berapa? 16. Ditanyakan apa? Ditanyakan ini X1 pangkat 3 X2 ditambah dengan X1 kali X2 pangkat 3. Ini kalau kita keluarkan X1 kali X2 nya, kita peroleh X1 kali X2 dikalikan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung lagi, X1 kali X2 nya udah ada nilainya belum? X1 kali X2 adalah C. C tadi berapa? C tadi 16. C tadi 16 ya, 16 kali X1 kali X2 pangkat 2. Ternyata tadi udah kita hitung tadi, ini kan mana tadi? Ah, ini
36 dikurangi 2C, 36 dikurangi 2C nya itu 16. Nah, dari sini diperoleh hasil akhirnya adalah 16 dikali dengan 36 dikurangi 16 kali 2 32. Jadi diperoleh 16 dikalikan dengan 4. 16 kali 4 berapa? 64. Nah, ketemu jawabannya 64.